Anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ini Dzulhijjah sudah tanggal berapa? 23. 22 atau 23? Ada yang 22, ada yang 23. Kita mengambil ibrah pelajaran dari Nabiullah Ibrahim. Jika kita buat fase atau episode kisah Nabi Ibrahim itu bisa dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama ketika fase anak-anak. Fase yang kedua ketika menginjak remaja. Fase yang ketiga ketika sudah berkeluarga. Mudah-mudahan nanti tidak selesai ya, sedapatnya saja. Fase yang pertama ketika anak-anak Nabiullah Ibrahim itu dilahirkan, ketika ada peraturan jika lahir anak laki-laki pada tahun itu maka harus dibunuh. Mengapa kok raja sampai mengeluarkan peraturan itu? Ini yang harus kita tahu. Karena raja itu punya ahli nujum. Ahli nujum ini kenapa? Peramal mungkin ya sekarang ya. Nujum itu kan dari kalimat bintang ya, najum. Jadi ahli nujum itu kenapa ya Pak Abang ya? Jadi ahli falak itu ya, yang kaitannya dengan ramalan itu. Ahli nujumnya Namrud itu menyampaikan kepada Namrud bahwa tahun ini akan lahir anak laki-laki yang nanti akan menjadi musuh besarmu dan yang akan mengalahkan. Sehingga mengeluarkan peraturan jika lahir anak laki-laki maka harus dibunuh. Maka Nabiullah Ibrahim oleh orang tuanya itu terus kemudian ketika itu lahir tidak diasuh sendiri, tapi diselamatkan di gua yang jauh dari permukaan, dan di situ disebutkan yang nemani itu bukan ibunya tapi pembantunya. Ini bisa kita ambil kesimpulan, karena Nabiullah Ibrahim itu kan nabi yang sukses. Kesuksesan itu ketika kita mendapatkan cobaan itu kita jalani, bukan kita lari tapi kita jalani. Nabiullah Ibrahim mendapatkan tekanan yang seperti itu, kita jalani, tapi karena beliau langsung dibimbing oleh Allah pasti terselamatkan. Insya Allah ibrah yang pertama yang bisa kita ambil, maka atas bantuan Allah insya Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat membahayakan sekalipun, jika Allah menghendaki pasti kita akan selamat. Tapi meskipun secara logika kita ini selamat, tapi jika Allah menghendaki seperti itu tidak mungkin yang bisa selamat. Sebagai penguat kisah ini, seminggu yang lalu tetangga kami ada yang meninggal. Kasusnya itu beliau itu akan pergi ke sawah tandur, riset tandur. Niku wong pelaku mesti melakukan teng pinggir. Tiba-tiba dari arah belakang niku wonten ada anak muda naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Ceritanya niku ngindari kucing. Kucingnya berebut, kembali oleng, tiba tapi motor ini nabrak. Niku secara logika wong wis mlaku nang pinggir. Selamat kita. Karena Allah menghendaki seperti itu, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita harus selalu bergantung kepada Allah. Jangan kita menggantungkan ikhtiar. Yang lain numpak motor orang tahu banyak.
banter tur ya nang pinggir. Apakah mesti selamat? Belum tentu. Sebagai amalan dari sikap kita seperti itu, mari kita lafalkan bersama pagi dan sore, kita lafalkan ini. Sudah menghafalkan mungkin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang berbahaya bersama namanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian dari rumah berangkat ke sekolah sampai nanti pulang dari sekolah ke rumah, insya Allah tidak ada hal yang berbahaya. Karena seperti itu, di jalan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Contohnya ibu-ibu tetangga saya seperti itu, terus melaku nang pinggir dilalah ya ana wong numpak motor ngindari kucing ini tidak bisa menghindar. Fase yang pertama ketika Nabiullah Ibrahim ketika kecil seperti itu, dengan penuh tekanan yang luar biasa, atas bimbingan Allah terselamatkan, sehingga sukses itu ketika kita mendapatkan tekanan, tapi itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang dalam posisi kurang beruntung, jangan pernah menyesal. Insya Allah ketika jenengan itu mengamalkannya dengan nyaman, dengan ikhlas, anak-anak sekalian sudah sukses. Tadi saya di depan ketemu dengan dua anak panti yang nyepeda, yang lain pada sepeda motor nyepeda. Tidak apa-apa. Panti sini ini dekat, Pak Badar, dari rumah ke Kutarjo itu nyepeda. Berapa kilo itu naik dari rumah saya ke Kutarjo. Insya Allah ketika kita laksanakan dengan ikhlas, maka kita sudah menjadi orang yang sukses. Sukses itu jangan bayangannya terus tumpaan sepeda motor api-api, mobil halus-halus, bukan itu. Tapi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita kerjakan. Anak-anak ketika tes, itu yang penting dikerjakan, bukan wah raiso orang dikerjakan, harus dikerjakan. Paling betul nek dikerjakan itu mangke gurune melas kok. Tapi nek dikosongi, wah iki bocah ra gatekke. Nek dikerjakan niku mangke wonten nilai upah le kangelan. Paling betul mungkin bijine nol lah. Tapi nek belas rano garapan nih, oh ayo bijine nol seperti itu. Fase yang kedua ketika Nabiullah Ibrahim itu remaja. Nah ini pas ini semua, usia remaja. Bagaimana Ibrahim ketika remaja yang sangat idealis, ketika melihat masyarakatnya itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Harusnya manusia itu menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala. Maka Ibrahim mulai berpikir bagaimana meluruskan masyarakat yang menyembah berhala. Nah, ini anak-anak nanti di masyarakat akan bertemu dengan hal seperti ini. Maka harus mempersiapkan diri bagaimana nanti ketika harus menghadapi masyarakat yang seperti itu. Ibrahim maka dia mulai berpikir dengan logika yang tidak bisa terbantahkan. Dalam kisah kan disebutkan ketika Namrud beserta bala tentaranya itu pergi berburu. Berburu ini kemana nih? Ke hutan. Nah, saat ini berburu ya nang mal. Gak duit mulai akeh. Berburu ke hutan. Maka Ibrahim tidak ikut. Ini memang sudah dirancang. Kemudian Ibrahim masuk ke rumah ibadahnya kaum
Namrud beserta umatnya. Kemudian dengan kapaknya itu patung-patung yang kecil semuanya dihancurkan, tapi ada satu patung yang besar yang tidak dihancurkan. Dalam kisah itu dikalungkan. Anten ingkang dalam kisah itu tangan ini kapak itu taruh di tangannya. Maka alangkah kagetnya ketika Namrud selesai dari berburu, kembali ke kerajaannya, masuk ke rumah ibadahnya, patung-patungnya sudah hancur. Tapi ada satu patung sing di patungnya itu, patung yang paling besar, ada kapaknya. Dan orang-orang sudah tahu ini tidak lain pasti perbuatannya Ibrahim, karena hanya Ibrahim yang tidak ikut berburu, dan kapak itu sudah ada yang mengenali itu adalah kapaknya Nabi Ibrahim. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pasti ini kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Maka Ibrahim dengan tegasnya menjawab, mohon maaf Tuhan, sepertinya persangkaan Anda keliru. Kok keliru bagaimana? Bukti sudah menunjukkan itu kapakmu. Coba kamu tanyakan, kapak itu kan ada di patung yang paling besar. Tanyakan saja ke kapak yang ke patung yang paling besar itu. Maka disitulah ada logika yang sangat menarik. Namrud, wahai Ibrahim, apakah kamu ini gila? Patung itu kan nggak bisa ngomong, kok kami disuruh bertanya kepada patung. Maka Ibrahim, apakah tidak lebih gila gitu mungkin bahasa mereka, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu kalian sembah. Maka seketika Namrud murka dengan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim itu. Maka Namrud kemudian memerintahkan bakar Nabi Ibrahim. Seperti itu ya. Jadi anak-anak nanti ketika nanti di masyarakat, ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah kita, harus mulai berpikir nih. Meskipun mungkin dengan kapasitasnya anak-anak itu belum bisa meluruskan apa yang terjadi seperti itu, minimal jangan tidak melu-melu. Jangan apa yang ada di masyarakat semuanya kita ikuti. Itu ibrah yang kedua. Anak-anak mudah-mudahan nanti punya prinsip yang seperti itu, karena nanti tantangan di masyarakat akan sangat besar yang seperti itu. Kita semuanya termasuk anak-anak, bapak ibu guru senantiasa diberi kekuatan iman, diberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan yang tidak semakin ringan ini. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa dipertemukan oleh Allah di surganya Allah melalui amalan kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak yang pagi ini oleh Pak Mahfud diminta untuk duduk di lantar ini bentuk dari ketaatan, karena ini dari perintah Pak Guru. Insya Allah ketaatan seperti ini Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mudah-mudahan ini menjadi saksi. Tanah ini besok akan menjadi saksi bahwa anak-anak pernah menuntut ilmu di SMA Muhammadiyah. Tanah ini besok akan menjadi saksi, termasuk tempat sujud kita besok akan menjadi saksi. Ya Allah, tiap subuh Bu Titik sujud di tempat ini ya Allah, yang akan menjadi pembela kita besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofyan Badruddin atas yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup pengajian Rabu pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.